Hey, halo semuanya. Ketemu lagi sama Om Ben. Gimana kabarnya? Hari ini kita akan bahas apa sih yang sebenarnya terjadi kalau kita lagi puasa. Nah, bahasannya ada 3 nih yang akan kita bahas. Pertama, apa yang terjadi dalam tubuh kita, proses yang terjadi, segalanya yang kejadian-kejadian yang lagi bergerak di dalam tubuh kita. Kemudian, apa bedanya sih emang kalau misalnya nggak puasa? Apakah ada segitu signifikannya kah perbedaannya? Sama kenapa kok tetap puasa? Tapi kok tetap juga kita tambahin cold press juice di dalam puasa itu sendiri. Ada 3 hal sebenarnya yang utama banget terjadi dalam tubuh kita kalau lagi puasa. Yang pertama, yaitu saat kita puasa, sedang terjadi besar-besaran nih, lagi terjadi proses namanya regenerasi dan perbaikan, atau kalau aku nyebutnya regenerasi dan reparasi lah. Jadi semua tubuh kita ini dilakukan pemeriksaan, kayak kalau lagi bawa motor ke tempat servis, dicek dulu semua nih. Nanti dicek mana yang harus diganti, mana yang enggak, mana yang cukup dibasahin aja olinya, sama hormon, sama enzim dan sebagainya. Nah, itu semua terjadi lengkap pada saat kita lagi puasa. Yang kedua, yang dilakukan sama tubuh kita adalah namanya detoksifikasi. Sama kayak motor juga nih, kalau misalnya ada endapan oli, kalau ada endapan kotoran debu, ada endapan lumpur misalnya yang di dalam tubuh kita, umumnya nih kalau dalam tubuh itu biasanya adanya di usus besar, pembuluh darah, ya kolesterol-kolesterolan gitu. Kemudian misalnya di ginjal kita dan saluran kencing kita, kalau misalnya ada endapan-endapan di situ, nah sama tubuh kita pada saat puasa, itu benar-benar dihabisin, dibuang semaksimal mungkin. Benar-benar ya istilahnya didetoksifikasi, karena detoksifikasi itu artinya tadi membuang semua, kita anggap mereka semua ada racun karena udah nggak berguna lagi dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga yang dilakukan sama tubuh kita, sebutan kerennya yang namanya autofagi. Nah, autofagi ini adalah sebuah proses di mana semua sel tubuh kita yang dianggap kalau sudah nggak sehat, udah jompo, udah bikin masalah mulu, kayak misalnya kayak sel kista, tumor, atau bahkan kanker, itu semua diaktifkan mode pembunuhan, bunuh dirinya. Ya, pembunuhan juga sih. Jadi mereka dimatikan sama tubuh kita, supaya nanti langsung diganti sama sel sehat yang baru. Kalau misalnya kamu yang mungkin ada tumor, ada kista, ada kanker, udah waktunya banget kamu buat puasa, karena di situ proses pembersihan dari sel-sel yang tadi itu terjadi. Tapi sebenarnya 3 hal tadi itu, ya aku ulangi lagi, regenerasi dan reparasi, detoksifikasi, dan juga autofagi itu bukan hanya terjadi pada saat kita lagi puasa aja. Enggak, sebenarnya itu pun terjadi nih setiap hari. Setiap harinya kapan? Pada saat kita lagi tidur. Karena ya pas kita lagi tidur, kita juga sebenarnya lagi puasa kan, lagi nggak makan, maksudnya kita tidur sambil makan gitu ya, enggak kan ya. Nah, pada saat kita tidur, proses tersebut juga terjadi, namun memang tidak seoptimal kalau misalnya kita puasa. Nah, itulah juga kenapa banyak para ahli mengatakan bahwa tidur tuh harus berkualitas, tidur tuh harus dijaga, kuantitasnya juga harus minimal 7-8 jam setiap hari dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi juga 3 hal tadi itu terjadi pada saat kita lagi tidur, serupa pada saat kita puasa. Namun kalau misalnya tidurnya agak nggak berkualitas, ya gimana sih, kita kadang-kadang sibuk gitu, atau ya produktif lah ya, jangan sibuk. Tapi kita juga mau dong 3 proses tadi terjadi. Nah, itu bisa kita kompensasikan tubuh kita dengan kita luangkan seminggu itu ada puasa. Sehingga kita bantu tubuh kita mendapatkan waktu yang lebih banyak, energi yang lebih fokus untuk melakukan 3 proses tadi. Nah, dibandingkan kalau misalnya kita lagi nggak puasa nih, kayak lagi sehari-hari gitu ya, makan 3 kali sehari misalnya gitu. Intinya pokoknya nggak puasa, tubuh itu sebenarnya mau nih melakukan hal tersebut, mau melakukan 3 hal tersebut, namun harus membagi energinya ke organ pencernaan kita. Karena ya kita lagi makan, masuk makanan, lambung harus mencerna, usus harus mencerna, itu pun butuh energi. Nah, tubuh mengalihkan semua energinya ke organ pencernaan kita. Sehingga proses 3 hal tadi itu tidak terlalu maksimal, bahkan tidak semaksimal kalau kita lagi tidur. Jadi kalau kita lagi bangun nih, kita makan, sebenarnya tubuh tuh pingin ngelakuin 3 hal itu, tapi ya kita lagi makan nih, yaudah deh dialihkan dulu semuanya ke organ pencernaan. Sehingga nggak maksimal banget manfaat kesehatan yang bisa terjadi. Dan kalau misalnya kita, apalagi kalau misalnya makannya makin sering, frekuensinya makin banyak, ngemil mulu, maka pembagian energi tersebut akan maksimal lebih banyak di organ pencernaan kita. Itu juga kenapa, kalau misalnya kita habis makan nih, apalagi kalau makannya gede ya, habis makan, aduh ngantuk ya gitu. Nggak ada nih energi yang lari ke sini, lari semua dia ke sini. Nah, itulah yang membedakan kenapa kok lebih bagus kalau memang kita mau mengaktifkan 3 hal tadi itu pada saat kita lagi puasa. Jadi, apa yang terjadi dalam tubuh kita pada saat puasa itu ada regenerasi semua sel-sel dan juga reparasi semua sel-sel dalam tubuh kita, kemudian detoksifikasi semua yang menumpuk di dalam tubuh kita, dan yang ketiga melakukan autofagi, membunuh, mematikan semua sel yang sudah merugikan di dalam tubuh kita. Dan sebenarnya
proses tersebut bisa juga terjadi setiap hari pada saat kita lagi tidur. Makanya tidurnya juga harus teman-teman semua dijaga berkualitas dan berkuantitas. Tapi kenapa sih puasanya dengan detox naked press harus tetap pakai jus sayur buah lagi? Nah, kenapanya ini sebenarnya intinya adalah tubuh kita pada saat kita lagi mau melakukan 3 hal tadi, itu tetap butuh nutrisi. Makanya kan ada beberapa puasa yang ada sahurnya gitu ya. Sahurnya itu adalah pemenuhan nutrisi tubuh untuk melakukan 3 proses tadi selama periode puasa. Nah, dengan pakai detox kita pun menyerupai dengan cara memberikan asupan nutrisi tersebut sepanjang puasa. Karena tadi ya, organ otak kita, organ usus besar kita, organ paru-paru kita, kulit kita, untuk melakukan regenerasi tersebut, mereka butuh tambahan nutrisi yang berkualitas. Dan tambahan nutrisi yang berkualitas itu paling banyak ada di mana? Sayur buah. Maka itulah kita buatnya dalam bentuk jus sayur buah. Dan nutrisi yang di jus sayur buah ini juga ikut membantu meminimalisasikan proses, istilahnya kita nyebutnya itu sisa metabolisme dari 3 proses tadi. Karena setiap proses sebenarnya, bukan cuma 3 proses itu, akan menghasilkan sebuah sisa-sisa metabolisme yang kita kadang-kadang sebut namanya radikal bebas. Tapi bukan cuma radikal bebas, banyak banget sisa metabolisme, namun ya udah kita nyebutnya radikal bebas saja ya. Nah, untuk meminimalisasikan pembentukan radikal bebas tadi, kita butuh tambahan mikronutrisi ini. Dan mikronutrisi dari sayur buah itu ternyata membantu meminimalkan produksi dari si radikal-radikal bebas dalam tubuh kita selama prosesnya lagi berjalan tadi. Kemudian, selain itu juga, dengan dalam bentuk jus, dalam bentuk makanan cair, itu tidak membuat tubuh kita mengalihkan terlalu banyak energinya ke organ pencernaan, karena tidak memberatkan organ pencernaan kita. Karena kalau dalam bentuk cair, masuk nih dalam tubuh kita, langsung diserap. Nggak harus yang, harus ditacah dulu, harus dicincang, harus dicerna sama usus, enggak. Karena dalam bentuknya cairan, sehingga lebih meringankan organ pencernaan kita. Jadi, puasanya bisa maksimal, optimal, karena ada bantuan nutrisi yang berkualitas, diminimalisasikan lagi juga sisa metabolisme yang merugikan tubuh, dan juga tanpa harus terlalu memberatkan organ pencernaan kita. Nah, itulah makanya kenapa tubuh kita tuh sangat-sangat menantikan banget pada saat kita lagi puasa. Karena akhirnya tubuh kita bisa fokus banget, memberikan semua energinya, memberikan semua fokusnya, semua waktunya untuk melakukan reparasi dan regenerasi, detoksifikasi, dan juga autofagi. Dan sebenarnya sih memang hal itu juga terjadi pada saat kita lagi tidur. Oleh karena tersebut, jaga kualitas tidurnya tetap baik juga ya teman-temanku. Dan supaya kualitas manfaat puasanya tadi tetap maksimal dan optimal, kita bantu sama nutrisi sayur buah yang berkualitas juga. Misalnya seperti dari pakai detoxnya naked press. Kemudian supaya juga meminimalisasikan semua istilahnya sisa metabolisme yang merugikan, kita bantu juga sama pakai detoxnya naked press juga. Dan kalau bisa dalam bentuk cair, biar organ pencernaannya tidak membebani dan tidak mengalihkan semua energi yang terjadi pada saat kita lagi puasa. Tapi apa sih yang sebenarnya terkandung di dalam jus sayur buah ini sehingga memaksimalkan banget sih manfaat dari puasa itu sendiri? Nah, itu akan kita bahas detail di episode berikutnya. Sembari itu, kamu sudah nyobain dan merasakan belum 1 hari detox dengan pakai detox kita? Kalau belum, yuk cobain sendiri dan rasakan sendiri manfaat kesehatannya setelah kamu rutin 1 kali setiap minggu puasa jus dengan paket detoxnya naked press. Nah, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan dinyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi kesehatan seru lainnya. Dan buat kamu yang mau cek produk kita atau mau langsung pesan, bisa langsung cek website kita di link deskripsi di bawah ya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa makan sayur buahnya dan diminum jusnya ya. Bye-bye!